Halo? Halo, malam. Ya, silakan. Mister, mau tanya apa? Ini tentang Paulus. Kemarin kamu bilang Paulus sebagai apa rasul ya? Iya, kenapa emang? Nah, tapi kenapa banyak saya dengar di ini ada kemarin saya tengok di PT-nya Elsa Soru mengatakan Paulus itu rasul pendusta, itu kayak mana ceritanya? Yang mana yang benar? Rasul Paulus, datanya di mana? Coba, saya pengen Di tahu. PT TikTok Bawa nggak? Kalau nggak bawa nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah. Kak Anda kalau Gimana saya cara menunjukkannya di sini? Saya pun nggak pandai cara menunjukkan PT-nya. ya boleh dengar dulu VT-nya baik-baik, disimak, jangan cuma nonton doang. Disimak Terus dulu. ini pun katanya Paulus itu seorang pembunuh yang bertobat. Betul, kalian betul, betul. Nah, oh, yang katanya pada membunuh murid-muridnya Yesus. Ya, awalnya dia begitu. Awalnya dia sangat benci dengan orang Kristen. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus ketika dia berjalan ke Damsyik dalam sekinah Yesus Kristus dan matanya jadi buta, dia bertobat dan dia melayani Tuhan begitu hebat. Saat Yesus sama murid-muridnya itu, ini masalah Yesus juga saya mau tanya juga, waktu Yesus jadi Tuhan, dilantik jadi Tuhan itu pada umur berapa ya? Nggak ada Yesus dilantik jadi Tuhan. Ketika dia lahir aja, Lukas 2 ayat 11, malaikat udah menyebutnya sebagai Tuhan. Malaikat, tapi nggak ada tertulis dia, atau tertulis di situ nggak ada datanya. Loh, Anda pernah baca Alkitab nggak? Saya memang nggak pernah baca Alkitab, tapi saya dengar-dengar coba Kristen buka gitu Lukas kan. 2 ayat 11. Saya nggak ada Bible. Hari ini telah lahir bagi kamu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu perkataan malaikat. Oh, berarti kalau di kota Daud, tapi Kristus di lahirnya bukan di kota Daud. Di kota Daud di mana itu? Lah, emang kamu Di- tahu kota Daud itu di mana? apa? Yerusalem ya? Loh, enggak. Saya mau tanya ibu. Ibu bilang dia nggak lahir di kota Daud. Emang kota Daud itu ibu Dia kan tahu? lahirnya di kandang domba. Iya. Tadi kan, Ah. bentar. Tadi kan ibu bilang bahwa Yesus bukan lahir di kota Daud. Emang Anda tahu kota Daud itu apa? Enggak. Apa itu kota Daud? Nah, jadi jangan asal ngomong, ya. Soalnya dia orang kalau bilang kota Daud, kota Daud. Saya pikir kota Daud entah di daerah Yerusalem juga. daerah- Bethlehem di Bethlehem. Oh, di Bethlehem, ya Bethlehem. Itu kota Bagian Daud. pokoknya daerah Israel itu ya, Palestina atau Israel? Kalau sekarang di Palestina. Oh, Palestina. Oh, disitulah ya kan. Ya memang di situ dia lahirnya. Di Ah, Bethlehem, terus? dekat kawasan Migdal Eder. Saat berarti Yesus udah jadi Tuhan di dalam rahimnya Sejak Bunda Maria. kekal dia adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku awal dan yang akhir. Kemanusiaannya Awal dan yang- akhir. Ya. Kalau awal dan akhir biasanya kalau pencipta nggak berakhir lah. Kalau Ya, dia memang Tuhan nggak pernah berakhir. memang nggak berakhir. Dia berkata aku awal dan akhir itu, dia menunjukkan bahwa akulah yang kekal. Akulah yang dari sebelum segala abad dan sampai segala sesuatu. Itu yang ngomong ayat kayak gitu Yesus sendiri. Ya, dalam Wahyu. Wahyu, tinta merah apa tinta hitam itu? Katanya tinta hitam. Tinta merah. Tinta merah. Oh, berarti Yesus yang cakap ya kok tinta merah ya. Betul. Dan itu Yesus saat jadi manusia apa jadi Tuhan saat itu? Waktu Jadi ada dia menjadi manusia, gelarnya adalah Tuhan. Matius 28 ayat 17. kalau gelarnya Tuhan, jadi Allah itu siapa? Allah itu siapa? Ya Allah itu kan hakikat, Bu, bukan pribadi, Bu. Bukankah seharusnya itu Allah dari mana, bahasa Yunani apa bahasa Romawi? Allah itu bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Sementara Tuhan Yesus itu sendiri dari mana datangnya? Ya dari Nazaret, Yesus orang Nazaret. Oh, Yesus orang Nazaret. Tapi kenapa bisa jadi Tuhannya Yunani? Nah, siapa yang bilang Tuhannya Yunani? Dari mana? Karena kalian katanya di situ pakai Yunani punya bahasa, Yunani punya kitab. Ya, karena dulu di zaman Yesus bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sama seperti Kenapa nggak bahasa asal dia, bahasa Ibru itu yang orang Israel punya bahasa? Woi, Yesus ngomong pakai bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. oh iya. Iya. Oh
Oh, Yesus pakai bahasa Arab. Aramaik. Aramaik. Iya. Oh, Aramaik berarti Hebrew lah ya. Bahasa Kok Aramaik Hebrew? Ibu belajar dari mana Aramaik itu Hebrew? Karena kan Arab, Aramaik, Hebrew itu kan seperti kayak kita Melayu, Iya. Medan, Melayu. Iya, jangan bilang Aramaik itu adalah Hebrew, itu beda. Belajar dari. Tapi kalau orang Israel sendiri, kenapa nggak pakai Allah? Mereka menyebut nama Tuhan. Katanya satu Tuhan antara Nazaret sama Yahudi ya kan? Nasrani ya? Nasrani kan sebelum ada Kristen Nasrani kan? Lah, siapa bilang Nasrani sebelum ada? Nasrani itu bukan Kristen, Bu. Apa itu? Nasrani itu ya orang-orang Nazran, Kristen itu pengikut Kristus. Oh, jadi Kristen ini, oh bukan Nasrani bukan Kristen. Saya kira Nasrani itu Kristen juga. Bukan. Nasrani itu sekte. Loh, bukan Kristen yang sekte. Mana ada kami sekte? Kami itu sah. Kami itu udah dulu. Karena kan katanya Kristen ini kan pecahannya dari Katolik, baru ada bidah. Jangan ngawur. Katolik itu ngawur. Saya kan taunya dari Apologian juga yang mengatakan gitu. Katolik itu sifat gereja, ya. Oh, gereja. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, Yunaninya Kristianos gitu. Berarti Kristen sama Katolik nggak sama? Ya, Katolik itu sifat, Bu. Kristen itu adalah pengikut Kristen, pengikut Kristus. Kalau Katolik dia nggak Kristus, tapi sama-sama Yesus juga. Katolik itu sifatnya gereja Kristen. Ya, jadi tapi Kristen yang disembah sama kan Yesus juga Kristen kan? itu, makanya dengar dulu, jangan terlalu nafsu, Bu, ya. Dengar dulu pelan-pelan, ikuti, ya. Oh iya. Minimal biar Anda cerdas gitu loh. Jadi orang ngomong itu didengar, jangan nafsuan jadi orang, ya. Enggak, saya semangat betul. Soalnya Iya. Yesusnya dari Kristen. Turunlah kau. Kristen itu sifatnya Katolik. Kristen itu pengikut Kristus, sifatnya Katolik. Katolik itu artinya satu. Katolikos artinya itu satu. Jadi Kristen itu sifatnya satu. Kristen Katolik artinya Kristen yang satu. Gitu ya. Jangan nafsu sekali ya. Jadi ibu-ibu tuh jangan nafsu sekali. Udah nggak tahu apa-apa, nafsu sekali, mau kerebut sana rebut sini. Pertanyaan Anda tidak terarah. Tujuannya, jadi tujuanmu tuh ke room saya itu nggak ada gitu loh. Apa yang dijawab kamu lari ke sana, apa yang dijawab kamu lari ke sini. Gitu ya, kasihan sekali kamu. katanya, tapi tidak bisa membawa apa yang mau ditanyakan tuh. Aduh. Ya, silakan Anfal. Iya, saya mau bertanya, apa persamaan 4 Injil dalam hal isi dan apa perbedaannya, gitu, biar lebih mudah memahami persamaan dalam isi ya dan perbedaannya gitu, dalam menjelaskan Injil tersebut. Paham kan, kakak, maksud saya? Paham. Ya. Bentar ya. Ya, saya ini ya, ada catatan saya. Ya, kalau di sini dah dari sumber Pak BP ya, ditulis begini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebenarnya sama-sama bersaksi mengenai Kristus. Itu untuk menggenapi dan juga melegitimasi bahwa Kristus itu adalah sah di mata orang Yahudi sebagai pribadi yang pernah disaksikan dalam sejarah mereka. Ya, karena dalam hukum di Wiganda saksi itu minimal ada 2 orang yang bersaksi mengenai kebenaran peristiwa dan juga pengakuan mengenai siapa yang disaksikan. Apanya? Ntar ya. Ntar ya, ini lemot. Oke. Ini kedengaran ya suara saya? Oke. Ada nggak? Oke, ya. Nah, jadi persamaannya sebenarnya itu memberi kesaksian mengenai siapa itu Yesus Kristus. Ya, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Lukas,
ditulis karena tujuan Lukas menulis suratnya itu adalah untuk diberikan kepada Theophilus. Yohanes menuliskan suratnya itu untuk menekankan kepada keilahian Yesus sebagai sang sabda. Kalau Matius itu dia memberi silsilahnya Kristus itu untuk menjelaskan bahwa Kristus ini adalah raja, dialah yang dinubuatkan dan juga yang dinanti-nanti oleh para nabi Israel dari garisnya Yehuda. Demikian juga Lukas sebenarnya nadanya sama, pemberitaan tentang silsilah dan juga biografi Yesus Kristus dari jalur Maria, tapi menekankan kepada kelahirannya. Ya, sedangkan Markus sendiri itu memberitakan tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus dari kacamata pihak ketiga. Ya, jadi sebenarnya apa yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kesaksian-kesaksian orang banyak mengenai siapa itu Kristus. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman hidup yang telah kami raba, yang telah kami lihat, ya, dan juga yang telah kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, jadi singkatnya, kalau Matius itu dia itu ringkasannya ya, dia itu menuliskan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan melalui para nabi tadi yang seperti yang saya katakan, dengan silsilah-silsilah yang begitu jelas yang ditunjuk sampai kepada Adam ya. Nah, kalau Markus temanya ini itu dia mau memberitahu kepada bangsawan Romawi bahwa Yesus itu adalah raja yang menghamba. Makanya narasinya si Markus itu narasinya adalah biografinya Yesus dalam artian kemesiasannya, yang berbeda dengan penulisan biografi oleh bangsa Romawi pada umumnya ya. Kalau Lukas dia itu lebih kepada pemberitaan yang luar biasa mengenai siapa itu Kristus. Jadi kalau kita mau melihat tentang dui naturnya Kristus, itu lebih jelas dalam Lukas. Jadi Lukas itu menekankan esensi keilahian Kristus, tapi di samping itu, dia juga menekankan kemanusiaan Kristus. Nah, itu untuk mengelaborasi ayat yang mengatakan bahwa di dalam dialah secara jasmaniah, keilahian itu berdiam diri secara penuh. Ya. Nah, sedangkan kalau Yohanes, dia itu menekankan kepada keilahiannya. Makanya awalnya surat Yohanes itu dibuka bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi semua ringkasan para tulisan para rasul itu untuk menekankan apa yang telah dibuatkan di perjanjian lama, bahwa sekarang telah digenapi. Matius, inilah Mesias yang datang itu dari silsilahnya. Lukas, inilah keajaibannya bahwa dia adalah Allah. Dalam Yesaya dikatakan bahwa akulah yang akan mengampuni dosamu dan lain-lain. Di dalam Markus dicatatkan kepada bangsa Romawi bahwa inilah bangsawan yang menghamba, bukan seperti pandangan duniawi pada masa itu. Lalu Yohanes menuliskan bahwa dia sungguh-sungguh dan benar-benar ilahi. Gitu. Jadi kan 4 Injil kanonik itu udah sangat lengkap. Betul. Ya. Nah, kenapa harus ada surat Paulus dipakai gitu? Untuk apa itu? Ya, surat Paulus itu kan nasihat-nasihat dan juga pengajaran Paulus dari apa yang diajarkan oleh rasul-rasul Kristus dalam 4 Injil sinoptik itu kepada jemaat. Jadi singkatnya itu disebut dengan surat pastoral. Jadi Rasul Paulus ketika dia bertobat, ya dia dipercayakan untuk melayani Tuhan dan juga disaksikan oleh para rasul. Ya, dia koleganya Petrus, koleganya Rasul Andreas dan juga rasul-rasul yang lain. Ya, nah Lukas juga, karena yang penulis kisah Rasul itu adalah Rasul Lukas, dan Lukas sendiri yang mencatat bahwa Petrus mengonfirmasi kerasulan Rasul Paulus, di mana Petrus adalah muridnya Kristus sendiri, pemimpin daripada para rasul. Ya, nah jadi kenapa ada surat-surat pastoral Paulus? Karena begini, Paulus ini adalah orang Benyamin. Dia itu dari suku Benyamin, dia adalah seorang Yahudi. Dia muridnya Gamaliel dan dia adalah ahli Taurat. Dia yang paling mengerti bagaimana itu Taurat, seperti apa itu Taurat, bagaimana pengajaran Taurat. Nah, Rasul Paulus itu Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa pengetahuan Paulus mengenai Taurat itu harus dibawa kepada pengetahuan yang lebih jauh bahwa ternyata Yesus Kristuslah yang menjadi penggenapan dari apa yang dia ketahui itu. Makanya Rasul Paulus berkata apa yang dahulu kuanggap mulia sekarang kuanggap sampah, karena dia telah mengenal siapa? Mengenal Kristus sebagai penggenapan dari apa yang dia tahu sejak semula, yaitu mengenai hukum Taurat, ya, tafsiran-tafsiran yang mereka emban
Tuhan sebagai muridnya para rabi. Gitu. Jadi surat Rasul Paulus itu adalah untuk membantu jemaat-jemaat di Korintus, di Filipi, di Galatia, di Kolose untuk mengerti apa sebenarnya esensi dari kitab suci itu, dan juga pemberitaan 4 rasul tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Karena Rasul Paulus itu orang yang berpendidikan, ya, orang yang pintar sekali sehingga dia yang mengerti masalah menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana perjanjian baru di sana merujuk kepada apa yang ditulis oleh rasul-rasulnya Kristus, gitu. Jatuhnya Matius nggak sepaham apa ya, memahami Taurat, nggak sepaham Paulus jatuhnya gitu. Nah, Rasul Paulus itu paling cerdas. Dia paling paham dengan Taurat gitu ya. Ya, karena dia itu rabi, ahli Taurat. Dia itu muridnya rabi. Dia itu muridnya rabinya rabi, Raban namanya. Raban Gamaliel. Itu Raban yang paling besar pada masa itu. Dan dia orang paling pintar karena dia sekolahnya di Tarsus. Nanti kamu baca tulisan Strabo, dia seorang filsuf Yunani yang mengatakan orang-orang pintar di masa itu sekolahnya di Tarsus. Dan Rasul Paulus sekolah di sana. Orang tuanya dari Giskala. Nggak main-main tuh Rasul Paulus. Gitu. Apa nggak ada kecurigaan bahwa Paulus itu terkontaminasi paham-paham Yunani gitu? Oh, nggak ada. Bahkan enggak. Ketika dia berdebat dengan orang, ketika dia di Areopagus berdebat dengan orang Athena, dia mengalahkan filsuf-filsuf Yunani loh. Hai orang-orang Athena, Kristus inilah yang kuberitakan kepadamu. Orang-orang Yunani itu malah benci sama dia, tapi ada 2 orang yang bertobat yang mengikuti dia. Jadi kalau ada orang bilang Paulus itu mengikuti paham Yunani, orang Yunani aja memusuhi dia. Gitu. Jadi gimana bisa kita lihat perdebatan Paulus dengan orang Yunani itu? Gimana kita bisa lihat dokumennya? Perdebatan Paulus dengan orang Yunani itu. Bentar, saya buka ayatnya. Itu dalam Alkitab kok. Ya, Paulus kepada orang-orang Athena. Nah, Kisah Rasul 17 ayat 22 ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai kamu orang-orang Athena." Athena itu ibu kota Yunani. "Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Dia menentang dewa-dewa orang Yunani. Dewa-dewa orang Yunani pada masa itu paling populer itu namanya dewa Hermes. Jadi kalau ada orang Kristen pakai brand Hermes itu yang dari Paris, nah itu dari dewa Yunani. Ya, anaknya dewa Pan di Kaisarea Filipi. Ya, itu ada gua-guanya. Nah, Rasul Paulus menyindir mereka nih. Mereka mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu nggak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Gitu. Dan ini banyak lagi, ya, panjang ya. Kisah Rasul 17 ayat 22. Gitu. Jadi kalau fitnah Rasul Paulus mengikuti paham Yunani, dia sendiri melawan orang Yunani. Begitu. Cukup, makasih ya. Ya silakan. Oh, Lim. Langsung ke ayat boleh? Iya, silakan. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Bentar ya. 4 dan 5. Janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya, apa yang salah dengan ini? Gak ada yang salah, cuman aku pemahamannya kurang. Jadi menurut aku 4 dan 5 itu seperti ambigu gitu. Yang 4 itu larangan, yang kelima perintah. Tapi mirip-mirip kata-katanya. Diperjelas boleh, Kak?
Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ayat 6-nya nih sama ayat 6 kunci. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang lumpuh. Nah, jadi sini penulis Amsal itu ingin menasehati kita bahwa jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya agar kita sendiri tidak demikian, tidak seperti mereka. Ya, menjadi sama seperti orang bebal itu. Jadi yang di highlight, di bold di sana itu adalah kebebalannya. Ya, lalu ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, bukan kebebalannya. Kebodohannya. Agar gini, kalau orang bebal, kamu debat sama orang bebal, ya, kamu nggak akan ada selesainya. Tapi kalau orang bebal itu ngomong apa dan kamu tahu perkataannya itu bodoh, ya udah ikuti aja kebodohannya itu, agar nggak ribut gitu loh. Itu maksudnya. Jadi penekanan yang ayat 5 itu adalah kebebalannya, ya, dan yang ke ayat 5 itu adalah kebodohannya. Jadi jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, elaborasinya itu di ayat 6. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaannya. Jadi ayat 4 itu penekanannya kepada kebebalannya, sedangkan ayat 5 itu penekanannya kepada kebodohannya. Karena bagaimanapun kalau kamu tahu dia bebal, kamu jawab dengan kebebalan, ya kamu jadi sama seperti dia. Lalu ayat 5, kalau kamu dia bebal, ya udah jawab dia dengan kebodohannya yang kamu tahu karena kebebalannya, agar kebebalannya itu tidak membuat kamu sama seperti dia dan dia tidak menganggap dirinya pintar dengan berkata-kata seperti itu. Gitu. Menyesuaikan lawan bicara gitu ya. Betul. Ya, jadi penekanannya berbeda ayat 4 dan ayat 5 itu. Oke, kalau boleh tahu alasan Kak Elia lebih pilih Protestan dibanding gereja lain, kenapa? Boleh tahu? Alasan spesifik tidak ada. Saya bertumbuh di gereja Protestan, jadi ya nggak masalah. Jadi saya tidak terlalu mikir Katolik, Ortodoks, Protestan tuh saya nggak peduli dengan itu. Karena bagi saya yang menyelamatkan saya itu adalah Kristus yang saya imani. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya merasakan kasih-Nya Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar memelihara saya. Itu ketika saya di Protestan. Dan ya ngapain saya harus pindah? Gitu loh. Jadi ya, saya punya keinginan dulu untuk pindah, tapi setelah saya belajar, lebih baik nggak usah gitu. Jadi saya menghidupi yang saya imani sekarang. Gitu. Terakhir pertanyaan boleh ya, satu? Ya. Kak Elia kalau posting di TikTok itu baca narasi atau langsung ngomong keluar dari pikiran itu yang postingan-postingan? Ya saya belajar dulu. Saya belajar dulu sebelumnya beberapa jam, kemudian saya langsung buat video gitu. Oh, nggak baca ya? Nggak baca. Oke, thank you, makasih. Oke. Saya nggak tahu ini yang kedua kali. Ini pertanyaannya ya gini Kak Elia. Kalau misalnya orang yang percaya kepada Yesus itu selamat. Nah, kalau misalnya orang yang sebelum Tuhan Yesus itu, yang sebelum mengenal Tuhan Yesus itu bagaimana? Itu dari pandangan teologi ya. Terima kasih. Sebelum mengenal Yesus atau bagi mereka yang tidak mendengar Yesus? Atau Yesus mati? Atau gimana? Ada kan kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan atau yang mengenal Tuhan Yesus, kemudian tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, seperti tidak selamat. Ya, tapi betul. tidak semua manusia di bumi ini yang mengalami atau mendengarkan panggilan untuk ke jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Dalam kondisi saat ini. Bahasanya itu masih ambigu, Pak. Maksudnya
Bapak bertanya keselamatan orang yang mengalami itu beda. Mengalami dan mendengar itu beda. Jadi Bapak mau tanya keselamatan orang yang mengalami meskipun sudah dengar, belum mengalami meskipun sudah dengar, atau yang sama sekali tidak pernah mendengar? Yang sama sekali tidak, pertama sama sekali tidak pernah mendengar. Yang itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan keadaan yang orang-orang yang sebelum ada Tuhan Yesus? Jadi mungkin orang-orang di 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus ada, gitu. Ya, sebelum Tuhan Yesus ada, oke. Dan orang-orang yang tidak pernah mendengar Yesus, ya itu sinonim ya. Sebelum Tuhan Yesus itu ada dalam pengertian menjadi manusia ya. Bagaimana nasib mereka? Ya, bagi orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Yesus, baik sebelum Yesus lahir dan juga setelah Yesus lahir, mereka itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Ya, di dalam Roma 2 ayat 11 sampai 16, hukum Taurat itu Tuhan tanamkan di dalam hati nurani setiap manusia, baik dia di pedalaman, baik dia di kota atau dimanapun. Jadi ada hati nurani yang menjadi dasar penghakiman mereka nanti, karena Tuhan Yesus selain dia adalah firman yang menjadi daging yang menebus manusia dari dosa, tapi dia adalah firman yang melakukan penghakiman atas apa yang menjadi dasar penghakiman di dalam hati nurani manusia. Ya, jadi manusia yang orang-orang yang sama sekali belum pernah dengarkan Yesus, bagaimana dia akan diselamatkan? Ya, dia akan dihakimi menurut hati nuraninya. Ya, kalau dia melakukan apa yang dilarang hati nuraninya, dia akan dihukum. Tapi kalau dia melakukan apa yang dituntut hati nuraninya, itu akan diperhitungkan sebagai upah di hadapannya oleh Kristus. Bahkan dalam Roma 2 ayat 16 dikatakan bahwa hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Gitu ya. Dan itu udah menjawab sebenarnya semua ya. Jadi sebelum Yesus ada sama yang belum pernah dengar Injil itu sama ya. Sebelum Yesus ada ya. Nah, sebelum Yesus ada ke dunia ini kan ada nubuatan mengenai Yesus. Nah, orang-orang Israel yang percaya dengan nubuatan Mesias itu kan Tuhan Yesus bawa ketika Tuhan Yesus bangkit. Makanya Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika dia mati, dia pergi ke dunia orang mati, memporak-porandakan kerajaan maut dan membebaskan roh-roh orang yang tertawan di sana. Nah, roh-roh orang mati yang tertawan di sana itu adalah orang-orang pada zaman Nuh sampai kepada zamannya Israel sebelum Yesus mati yang percaya kepada Mesias itu, nubuatan Mesias. Nah, jadi orang perjanjian lama itu beriman ke depan, kalau kita beriman ke belakang. Ya, kalau Musa itu beriman kepada 1500 tahun ke depan, kita beriman 2000 tahun ke belakang. Tapi tetap salib yang menjadi landasan keselamatan mereka, bukan yang lain-lain. Begitu. Dan yang belum mendengar Injil, di luar mendengar Injil dan tidak mendengarkan nubuatan itu, ya berlaku hati nurani mereka. Gitu. Makasih, Tuhan berkati. Okay. Ya. Silakan Nio 30. Ya, makasih Kak atas kesempatan yang diberikan Kak. Saya tertarik mengenai penjelasan Kakak mengenai kemesiaan Yesus. Kemesiasan. Ya, mohon maaf, kemesiasan Yesus. Saya mau bertanya ini mengenai takdir di tangan Tuhan dan jodoh di tangan Tuhan. Saya percaya jikalau takdir kita itu kita yang menentukan kehidupan kita karena Tuhan berikan kebebasan. Tapi saya agak ragu bagaimana firman Tuhan mengajarkan bahwa kebebasan itu diberikan kepada kita. Dan mungkin ada beberapa orang yang percaya bahwa kita ini sudah ditakdirkan seperti ini dan bagaimana kehidupan kita ke depan. Tapi saya percaya Tuhan juga maha besar, dia memberikan kebebasan untuk kita hidup bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana kita akhirnya mati nanti ke depan. Kemudian di Kristen itu apakah jodoh di tangan Tuhan? Tapi setelah saya pikir-pikir,
Itu jodoh itu kita yang menentukan. Minta tolong ya Kak, bagaimana pembahasan mengenai takdir di tangan Tuhan dan jodoh di tangan Tuhan? Kalau memang Kristen tuh nggak ada takdir. Jadi nggak ada Tuhan itu menakdirkan jodohmu ini si ini itu tuh nggak ada. Tuhan melakukan hal-hal seperti itu kepada orang-orang tertentu, tapi tidak kepada semua orang. Misalnya hamba-hamba yang dia pilih, orang-orang yang dia pilih, Tuhan lakukan itu. Tapi tidak untuk semua orang. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Itu berkaitan dengan free will manusia. Ya. Nah, jodoh di tangan Tuhan, ya Tuhan tahu siapa jodohmu, tapi bukan Tuhan yang buat kamu berjodoh dengan dia. Kalau kamu nggak cari jodohmu, ya kamu nggak menikah. Ya, jadi ya carilah. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Carilah, mintalah, ketuklah. Jadi kamu ketuk dulu, baru minta, baru cari. Ya, hidup Tuhan. Jadi nggak ada takdir. Kamu bekerja. Makanya ada ayat kita berkata, kalau dia tidak bekerja, janganlah ia makan. Yep. Makanan tuh nggak ada turun dari langit. Bukan kita tidak hidup di zaman pembebasan Israel di padang gurun yang ada mana dari sorga. Bukan itu. Ya, jadi kalau kamu jodoh itu dari Tuhan, betul jodoh itu Tuhan yang sediakan. Tapi kita yang pilih. Maka kita itu harus menanggung apa risiko dari pilihan kita itu. Kamu milih pacarmu yang begini lalu kamu serahkan Tuhan. Ya kamu yang milih itu kok. Gitu loh. Jadi takdir dalam Kristen nggak ada. Pengetahuan Tuhan tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Ya, kronos manusia itu bisa ditembus oleh kairosnya Allah. Waktu Tuhan itu bisa menembus waktu manusia, itu betul. Tapi itu dia melakukannya pada orang-orang tertentu saja, tidak kepada semua orang. Gitu. Ya. Ya, makasih Kak. Cukup jelas. Berarti di Kristen memang tidak ada takdir, kita yang menentukan kehidupan kita. Ya, dan juga jodoh kita yang mencari. Ya, dicari lah, nggak ada yang datang sendiri kok. Oke, makasih ya Kak, Tuhan memberkati. Oke, ya, Tuhan memberkati ya.